Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Hari ini kita kedatangan Xenia ya. Untuk keluhan adalah cek aki menyala ataupun gambar aki menyala di ruang kemudi ya. Langsung aja kita kontak on. Nah, di sini bisa kita lihat ya, langsung kita hidupkan mesin. Ada indikator aki. Langsung aja kita starter. Nah, ternyata setelah starter memang untuk cek aki ataupun gambar aki di dashboard menyala ya. Langsung aja untuk sobat otomotif biasanya ini terjadi karena adalah dinamo alternator ataupun dinamo pengisian mati. Kita langsung ke kemudi tapi matikan mesin terlebih dahulu. Nah, untuk aki juga nanti kita mainnya kita lepaskan karena kita akan berhubungan dengan alternator yang dimana adalah arus positif yang berasal dari aki, maka harus kita lepas lebih dulu. Nah, untuk tempat alternator untuk mobil Xenia sendiri ya ada di bawah puli pompa power steering. Nah, itu ada di bawah nih. Untuk fan belnya juga nanti kita lepas, untuk power steering pulinya juga nanti kita lepas agar kita bisa mendapatkan ruang gerak lebih nyaman ataupun lebih enak, karena untuk melepas soket-soket sendiri harus kita lepas untuk pulinya agar kita bisa menjangkau untuk soket-soketnya tersendiri. Langsung aja cekidot kita lepas untuk puli power steeringnya menggunakan kunci ya, kunci ring pas kita lepaskan, kunci 14. Jangan lupa untuk soket power steeringnya nanti juga kita lepaskan ya agar tidak tertarik. Langsung aja untuk fan bel power steering kita lepaskan nih, fan belnya udah terlepas. Dan untuk bracket-bracket penahannya power steering kita lepaskan. Setelah terlepas langsung aja untuk puli alternator ataupun bracket-bracket yang ada di alternator kita lepaskan satu per demi satu. Ada dua, itu adalah untuk setelan alternator, kekecauan valve alternator kita lepaskan. Dari bawah juga untuk baut 12 nya kita lepaskan ya. Alternator, setelah alternator bisa bergerak bebas, nantinya fan bel kita lepaskan. Ada fan bel alternator sendiri berkaitan dengan puli keras ya, sama puli water pump. Di sini kita lepaskan. Nah, fungsi alternator itu sendiri ya untuk membangkitkan arus ya, arus positif dari putaran mesin menuju ke aki ataupun sebagai pengisi aki. Karena perannya sangat penting, kalau ini mati otomatis akinya tidak bisa menghasilkan setrum, mobil otomatis mati karena untuk injeksi sendiri harus menggunakan setrum ataupun pompa ke injeksi harus menggunakan setrum ya. Itu yang penyebab kadang-kadang mobil langsung mati ketika alternator ini bermasalah. Sobat otomotif perlu kalian ketahui ya. Dan untuk soket-soket nantinya juga kita lepas, ada dua ya untuk soket, yang satu ke kontak, yang satu langsung ke aki. Nah, setelah bracketnya semuanya terlepas, soket juga kita lepaskan ya sobat otomotif, jangan sampai lupa karena kalau lupa sampai ketarik juga bisa putus. Nah, di sini ini adalah untuk yang ke kabel aki, yang satunya adalah soket ke kontak. Langsung aja jakidot kita bawa Langsung aja kita melakukan pemeriksaan ya terlebih dahulu. Untuk alternator pertama adalah pulinya apakah masih dalam keadaan gerak lancar ataupun ada hambatan. Langsung untuk sebelum kita bongkar semuanya, pastikan untuk alternator ataupun dinamo pengisian ini sendiri mengalami trouble, benar-benar mengalami trouble, baru kita bongkar satu demi satu ya. Ternyata udah mengalami trouble, langsung aja kita bongkar. Untuk pertama adalah tutup daripada dinamo pengisian ataupun alternator itu sendiri kita bongkar. Di situ ada beberapa baut penahannya ataupun pengikatnya, kita lepas one by one, satu persatu ya, step by step langsung kita lepaskan. Oke, tutup alternator sendiri mempunyai beberapa fungsi. Dia sebagai pelindung dari beberapa komponen ya, terutama di situ ada IC, ada dioda, juga ada arang ataupun ada karbonnya di situ. Langsung aja untuk baut-baut pengikat ataupun baut-baut untuk penahan daripada masing-masing komponen kita lepaskan, semuanya kita lepaskan di sini. Menggunakan kunci plus ataupun obeng plus kita lepaskan one by one, satu persatu. Oke sobat otomotif ya, di situ juga nanti ada beberapa kabel yang berhubungannya dengan spool. Nah, itu kabelnya nanti kita akan luruskan supaya untuk komponen-komponen sendiri bisa terangkat ataupun bisa terlepas. Itu masih menggunakan obeng, kita putar-putar baut-baut pengikatnya. Nah, setelah itu semuanya terlepas. Nih, langsung aja kita bisa lihat ya sobat otomotif, menggunakan tang nantinya kita akan meluruskan baut-baut yang melekuk ataupun kaki-kaki kawat yang melekuk, nah dari spool.
langsung aja kita luruskan supaya komponen-komponen bisa terlepaskan, terutama untuk diodanya ya, juga untuk IC-nya. Langsung aja semuanya lurus kita lepaskan IC, dioda, terus arang ataupun karbon. Yang jadi itu ada IC, di sini adalah dioda, ada karbon juga. Terlihat beberapa komponen sudah mengalami putus ataupun karatan ataupun erosi ya di situ ya. Nah, lihat karatan. Untuk puli juga berasa bunyi. Untuk langkah pertama kita tes untuk terlebih dahulu ada dioda. Nah, di situ avometer yang kita gunakan ternyata dioda masih bisa bekerja dengan lancar ya. Paling ada karat-karat nanti bisa kita bersihkan menggunakan amplas. Ya, langsung aja kita cek ya. Nah, isi sama arangnya udah korosi. Langsung aja kita bongkar yang lainnya ya. Untuk rumah alternator kita pisahkan ya. Untuk baut pengikatnya kita pisahkan terlebih dahulu ya, supaya nantinya bisa terpisah. Kita lepaskan, kita putar-putar menggunakan kunci. Untuk sobat otomotif ya, kunci 10 ini yang digunakan untuk melepaskan daripada mur ataupun pengikat rumah ataupun bodi daripada alternator sendiri, untuk melepaskan angker dan juga untuk sepul ataupun gulungannya. Di situ bisa lihat 4 kaki sepulnya yang nongol ya, yang tadi sudah kita luruskan. Nah, itu berhubungan sama dioda. Langsung aja kita ketok ya, kita ketok supaya agak keluar. Dan kita di sini akan mengambil tracker, menggunakan tracker kita akan melakukan pelepasan daripada alternator ataupun angker dan melepaskan rumah alternator. Kita cari bautnya untuk mengikat daripada tracker itu sendiri. Setelah baut terpasang, kita kencangkan untuk mengikat trackernya. Nah, setelah itu trackernya langsung kita putar ya, untuk melepaskan daripada angker dan rumah angkernya. Langsung aja sobat otomotif, menggunakan kunci 10 ya, baut pengikat sepulnya kita lepas terlebih dahulu ya. Kita putar berlawanan jarum jam, semuanya terlepas. Habis itu kita ketok. Untuk mengeluarkan sepul kita ketok ya sobat otomotif. Nah, sepul sudah terlepas, kemudian kita lepaskan puli kita menggunakan sok. Karena puli terlepas baru kita bisa melepaskan ataupun membuka daripada angker, karena pengikat angker adalah puli. Langsung aja itu sudah terlepas angker, kita ketok-ketok ya supaya bisa keluar dari rumah alternator sobat otomotif. Oke, setelah angker keluar ataupun angker terlepas, langsung aja untuk bearing kita lepaskan ya. Tapi terlebih dahulu untuk baut-baut pengikatnya kita lepaskan menggunakan obeng plus ataupun obeng ketok. Kita lepaskan untuk pengikat daripada bearing. Baut pengikat bearing ada 4, kita lepaskan semuanya. Nah, baut pengikat bearing itu sendiri ada plate-nya juga ya. Ini bisa lihat untuk bearingnya udah karatan yang berada di angkernya. Nih, masih kita putar menggunakan obeng plus. Kita akan melepaskan bearing yang berada di bodi alternator ataupun di rumah alternator. Oke sobat otomotif, selalu ikuti ya untuk langkah. Nah, setelah semuanya terlepas ya, kita balik langsung kita ketok supaya bearing keluar dari rumah bearingnya ya sobat otomotif. Oke, semua bearing udah terlepas ya. Bearing sudah mengalami keausan ataupun karatan sehingga menimbulkan gerak yang tidak bebas untuk alternator, makanya kita akan ganti. Langsung aja kita ganti ya. Nah, ini menggunakan tracker kita akan melepaskan angker ataupun bearing yang berada di as angkernya. Menggunakan tracker ya sobat otomotif ya, akan mempermudah kerja kita, mempercepat juga kerja kita. Tapi kalau nggak ada tracker, kalian bisa ketok ataupun congkel sehingga bearingnya bisa terlepas dari angker sobat otomotif. Nah, setelah terlepas bisa sampai lihat sobat otomotif, lihat bearingnya sudah kering ataupun karatan juga di situ. Nih yang akan kita ganti, langsung aja kita ganti ya bearing yang berada di angkernya. Kita ketok-ketok masukin ke dalam. Nah, bearingnya di rumah alternator juga kita ketok-ketok masukin ke dalam secara merata sampai knock sehingga bearing bisa terpasang dengan sempurna. Pastikan bearing terpasang dengan sempurna. Setelah itu untuk baut pengikat ataupun plat pengikatnya kita pasang kembali. Dan plat pengikat juga kita akan pasang kembali sobat otomotif ya.
Langsung aja kita pasang sobat otomotif. Di sini kita butuh ketelitian, butuh kecermatan, butuh kesabaran. Langsung menggunakan kunci plus kita akan pemasangan daripada baut pengikat yang berada di bearing rumah alternator. Putar terus sampai benar-benar kencang semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Langsung aja untuk angkernya kita pasang kembali, puli juga kita pasang kembali sobat otomotif. Pulinya kita pasang, mur pengikat pulinya kita pasang menggunakan kunci sok. Kita putar arah jarum jam, kita pasang, kita bersihkan untuk as daripada angker. Langsung aja kita masukkan untuk gulungan ataupun sepulnya, kita masukkan ya sesuai dengan noknya masing, noknya sepul itu sendiri. Kita ketok-ketok supaya bisa masuk, karena memang sangat rapat, makanya perlu kita ketok ya. Setelah itu kita pasang baut pengikat daripada sepul ataupun gulungannya, kita ikat sampai benar-benar kencang, baru kita tutup ya. Kaki-kaki untuk sepulnya juga kita posisikan lurus kembali seperti semula ya. Kita masukkan tutup, lewati lubang ataupun celah, kita masukkan untuk kaki-kakinya ya, dan kita ketok-ketok supaya sampai masuk untuk alternatornya kembali seperti semula ya. Habis itu baut pengikatnya jangan lupa dipasang menggunakan kunci 10. Kita langsung aja melakukan pemasangan ataupun pengencangan daripada baut. Nah, sampai kencang semuanya terpasang, dan kita lakukan sampai kita cek lagi ya. Nah, langsung aja kita memasang daripada dioda. Di sini dioda kita pasang untuk kaki yang berada di gulungan ataupun di sepul, kita posisikan seperti semula. Habis itu kita lipat ya, karena di sini untuk penyatu antara sepul sama dioda menggunakan baut, dan baut itu lewat daripada celah kaki daripada sepul itu sendiri. Nah, habis kita lipat, langsung ada celah, ada lubang, kita masukin baut untuk pengikatnya. Karena di sini bukan tipe ataupun metode solder ya, menggunakan metode baut, makanya kita kencangkan kembali baut-bautnya sampai benar-benar kencang sobat otomotif. Setelah itu IC baru kita pasang, karena IC-nya sudah rontok ataupun kaki IC-nya sudah patah, baru kita ganti IC yang baru ya. Di sini kita pasang. Jangan lupa untuk baut pengikat IC-nya juga kita pasang kembali. Setelah itu untuk arang ataupun untuk karbonnya kita masukkan, kita pasang juga. Jangan lupa baut pengikatnya kita pasang sobat otomotif. Untuk baut pengikat semua, masing-masing baut pengikat jangan sampai ada yang terlewatkan ya sobat otomotif. Habis itu kita kencangkan dan kita cek kembali kekencangannya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, setelah semua terpasang, kita cek sebelum tutup itu cover ataupun tutup daripada alternator kita pasang, kita cek terlebih dahulu apakah alternator sudah bekerja seperti semula ataupun sudah siap dipasang. Kita cek, ternyata ada pergerakan, yang berarti menandakan bahwa alternator sudah bisa untuk melakukan pengisian ataupun membangkitkan arus ya. Nah, kita juga menggunakan test pen di sini ya. Nantinya kita menggunakan test pen juga untuk mengukur ataupun adanya terjadinya kebocoran ataupun tidak. Kita menggunakan test pen, ternyata nyala dan tidak ada terjadinya kebocoran. Sobat otomotif, langsung aja cover ataupun tutup kita pasang kembali ya. Tapi baut pengikat jangan sampai lupa kita pasang kembali. Setelah semuanya dipastikan aman, langsung siap gasken untuk alternator kita masukkan ke dalam mesin. Setelah semuanya terpasang, pastikan untuk baut-baut semuanya dalam aliran terpasang. Nah, di sini bisa kita lihat ada bearing yang diganti. Ini bearing bekasnya, nanti kita kasih tahu ke konsumennya. Sudah benar-benar keras. Untuk IC juga kita nanti kasih tahu ke konsumennya. Dan untuk arangnya yang kita ganti nanti juga udah kita nanti kasih tahu ke arangnya ke konsumen. Oke, siap. Semuanya sudah terpasang, langsung aja kita menuju ke mesin lagi. Nah, sobat otomotif ya, untuk melakukan pemasangan alternator kita kembali ke mesin. Nah, di situ ada bracket, ada baut-baut yang akan kita pasang. Terlebih dahulu kita masukkan dulu alternator ya ke dalam mesin kembali. Nah, setelah semuanya siap terpasang, alternator siap terpasang, untuk bracket kita pasang kembali ya. Untuk baut bracket juga baut 12 nya nanti kita pasang. Baut pengencang panpel kita pasang juga. Untuk baut kaki di bawah alternator menggunakan baut 14 kita pasang juga ya sobat otomotif.
Nah, di sini kita lakukan pengencangan ataupun pemasukan baut menggunakan tangan terlebih dahulu supaya tidak selek, untuk gradnya bisa terpasang normal ya. Untuk mempermudah kita lah sebenarnya untuk pemasangan itu, mencegah daripada selek. Nah, setelah semuanya terpasang, sobat otomotif ya, pastikan semua baut terpasang. Tapi untuk pemasangan baut sendiri jangan langsung kasih kencang, karena kita di sini akan memasang daripada soket untuk yang berada di dinamo, yang berada di belakang dinamo ada soket, ada baut-baut juga yang nantinya akan kita pasang ya, ada fan belt juga nantinya kita pasang. Nah, itu bisa kalian lihat sobat otomotif ya, baut bracket, baut pengencang fan belt. Nah, untuk soketnya kita pasang lebih dahulu ya. Soket ada dua, ada kabel, satu soket ke kontak, satu kabel ke aki, dari dioda langsung ke aki. Oke sobat otomotif, selalu ikuti langkah-langkah pemasangannya. Di sini bisa lihat ya untuk tampak mesinnya, bahwa alternator ini memang sangat berperan penting. Nah, langkah pertama kita lakukan pengencangan untuk baut 12, yaitu baut untuk pengencangan ataupun pengendora daripada fan belt. Karena untuk fan belt kita pasang jangan terlalu jauh untuk baut pengencangannya, supaya mempermudah kita juga. Kita pasang fan beltnya yang berada di alternator, yaitu berhubungan dengan puli water pump sama puli keras ya. Langsung aja kita pasang sesuai dengan kakinya ataupun gigi-gigi yang berada di puli. Jangan sampai meleset ya nanti ketika mesin sudah dihidupkan. Pastikan dalam keadaan fan belt dalam keadaan aman untuk dipasang. Nah, itu kita geser ya, untuk mengencangkan fan belt kita geser, habis itu baut-bautnya kita kencangkan. Nah, itu baut pengencangan fan belt, bisa dilihat yang tadi saya tunjuk, itu baut pengencangan fan belt yang ada di alternator. Oke sobat otomotif, langsung aja setelah fan belt kita kencangkan, untuk baut-baut kita juga kencangkan ya, setelah menggunakan kunci 12 dan kunci 14 sobat otomotif ya. Setelah baut semuanya terpasang, baru untuk pompa power steering juga kita pasang. Di situ ada baut dan bracket untuk power steering, nantinya juga ada soket yang berada di atas, kita juga pasang sobat otomotif ya. Tapi untuk terlebih dahulu kita pasang bautnya ya, tapi jangan terlalu kencang, karena juga kita akan memasang fan belt daripada untuk power steering. Nah, fan belt power steering kita masukkan yang berhubungannya dengan satu dapat pompa water pump ataupun pompa air, satu dapat langsung ke puli daripada power steering itu sendiri. Langsung aja kita kencangkan ya, kita dorong ke arah aki supaya fan belt bisa dikencangkan. Kita tarik ya dari aki, kita tarik ke arah mesin ataupun tarik ke kiri supaya kencang. Langsung kita baut pengencangan kita kencangkan. Oke sobat otomotif, selalu ikuti perkembangan pemasangannya sampai selesai. Di sini alternator kami jelaskan kembali, alternator peranannya penting, karena alternator itu untuk pengisian aki. Jangan sampai aki itu ngedrop, akhirnya mobil kalian juga mogok di jalan, jangan sampai seperti itu ya. Nah, langkah terakhir kita pastikan semuanya kita baut, kita cek satu persatu, pastikan dalam keadaan aman, dan fan belt pun dalam keadaan kencang. Tapi pemasangan fan belt jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor, yang sedang-sedang aja sobat otomotif ya, karena di sini peranan fan belt juga punya sifat elastis. Kalau terlalu kencang dia bisa putus, kalau terlalu kendor dia bisa loncat. Kita pakai perasaan lah gimana kekencangan. Soket kita pasang kembali untuk soket daripada pompa power steering. Nah, setelah itu aki pasang kembali, aki ataupun masa kita pasang kembali, dan kita lakukan langkah berikutnya adalah lakukan pengujian ataupun pengetesan. Langsung aja kita masuk ke ruang penguji, kita posisikan kontak on ya. Nah, langsung aja kita nyalakan mesin. Di sini mesin sudah nyala dan gambar aki ataupun cek aki sudah mati, berarti alternator sudah dalam keadaan aman ya. Gambar aki hilang, sobat otomotif bisa lihat ya, hilang ya gambar aki. Nah, untuk RPM juga standar ya, bisa stasioner, bahwa mobil ini sudah nyala.
langsung aja kita ke ruang kemudian. Tahu menggunakan cara manual, yaitu kita letakkan kunci ke depan puli alternatornya. Ketika kunci itu tersedot ataupun tersedot medan magnet, berarti alternator sudah kembali normal. Ya, alternator sudah kembali normal ya sobat otomotif. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar bisa membuat konten-konten atau video-video berikutnya yang lebih bermanfaat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.